prosedur pemeriksaan fisik terhadap status hidrasi anak. Yang pertama, menghitung balance cairan. Pengertian menghitung balance cairan seseorang harus diperhatikan berbagai faktor, diantaranya berat badan dan umur. Karena perhitungannya antara usia anak dengan dewasa berbeda. Menghitung balance cairan harus diperhatikan mana yang termasuk kelompok intake cairan dan mana yang termasuk output cairan. Untuk rumus balance cairan, yaitu intake atau cairan masuk sama dengan output atau cairan keluar ditambah IWL atau insensible water loss atau intake cairan yang masuk. Mulai dari cairan infus, minum, kandungan cairan dalam makanan pasien, volume obat-obatan termasuk obat suntik, obat yang di drips, dan albumin dan lain-lain. Kemudian output atau cairan keluar sama dengan urin dalam 24 jam. Jika pasien dipasang kateter maka hitung dalam ukuran di orubak. Jika tidak terpasang maka pasien harus menampung urinnya sendiri. Biasanya ditampung di botol air mineral dan dengan ukuran 1,5 liter, kemudian feses. Untuk IWL atau insensible water loss atau IWL, jumlah cairan keluarnya tidak disadari dengan sulit dihitung, yaitu jumlah keringat, uap, hawa nafas. Kemudian masuk pada mengukur tingkat dehidrasi, overload cairan atau edema. Untuk pengertiannya, hipovolume atau dehidrasi yaitu kekurangan cairan eksternal terjadi karena penurunan asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan. Tubuh akan merespon kekurangan cairan dengan mengosongkan cairan vaskuler. Ada 3 macam kekurangan volume cairan ekstrasel, yaitu yang pertama dehidrasi inotonik, terjadi jika tubuh kehilangan sejumlah cairan dan elektrolit secara seimbang. Yang kedua, dehidrasi hipertonik, terjadi jika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada elektrolit. Yang ketiga, dehidrasi hipotonik, yaitu terjadi jika tubuh kehilangan lebih banyak elektrolit daripada air. Kemudian ada macam-macam dehidrasi berdasarkan derajatnya. Yang pertama, dehidrasi berat dengan ciri pengeluaran kehilangan cairan sebanyak 4-6 liter. Kemudian serum natrium mencapai 159 sampai 166 mEq atau liter. Kemudian hipotensi, kemudian turgor kulit buruk, oliguria, nadi dan pernapasan meningkat, kemudian kehilangan cairan pernapasan 10%. Kemudian yang kedua, dehidrasi sedang dengan ciri kehilangan cairan 2 sampai 4 liter atau antara 5 sampai 10 BB. Kemudian serum natrium mencapai 152 sampai 158 liter. Kemudian mata cekung. Yang ketiga, dehidrasi ringan dengan ciri kehilangan cairan mencapai 5% atau 1,5 sampai 2 liter. Yang selanjutnya, hipervolume atau overhidrasi. Terdapat 2 manifestasi yang timbul akibat kelebihan cairan, yaitu hipervolume atau peningkatan volume darah dan edema, kelebihan cairan interstisial. Pitting edema merupakan edema yang berada pada daerah perifer atau akan membentuk cekung setelah ditekan pada daerah yang bengkak. Hal ini disebabkan oleh perpindahan cairan ke jaringan melalui titik tekan. Kemudian masuk pada SOP, pemeriksaan kekurangan mineral dan elektrolit. Untuk pengertiannya, elektrolit merupakan mineral dalam darah dan cairan lainnya dalam tubuh yang membawa muatan listrik, bias berupa kalsium klorida, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium, dengan tujuan untuk kepentingan diagnostik dan evaluasi terhadap perjalanan penyakit dan perkembangan hasil pengobatan. Langsung saja pada prosedur. A. Cara menghidupkan. 1. Tekan tombol power di kiri belakang alat. Yang kedua, tekan icon start. Yang ketiga, tunggu sampai proses inisial selesai. Yang keempat, tunggu proses kalibrasi sukses. B. Cara jalankan sampel. 1. Buka rak sampel. Yang kedua, masukkan sampel minimal 200. Yang ketiga, tekan tombol tes. Yang keempat, tunggu sampai proses selesai. Yang kelima, hasil akan keluar setelah 1 menit. Mungkin itu saja.